sampaikan. Jadi alhamdulillah setelah selesai dari sekolah tahun 2017, jadi saya waktu itu mohon izin ke Excel 2016, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk sekolah, beasiswa dari pemerintah, dan setelahnya kemudian dari mulai 2017 sampai dengan hari ini, saya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Dan inilah memang uniknya wirausaha karena kita harus melakukan hampir semuanya secara sendiri, dan kita juga harus mendesain, melaksanakan, ya jadi dari mulai strategis, taktis, sampai juga yang sifatnya teknis. Ya. Kemudian di sela-sela itu juga alhamdulillah mendapat beberapa kepercayaan untuk menjadi mitra, mentor, coach bagi beberapa dunia usaha yang sifatnya UKM. Dan alhamdulillah juga Excel telah memberikan satu warna ya, karena dengan pengalaman di Excel saya mendapatkan semangat untuk belajar yang luar biasa. Waktu itu ada Kak Freddy, Bu Ira, Pak Hira, ya, dan teman-teman yang ada di sana. Nah, ini beberapa kenang-kenangan masih ada di Excel. Foto di dulu Graha ya, sekarang udah nggak ada. Kemudian itu di sebelah kanan adalah launching salah satu startup yang kita bikin bersama dengan Pak Triawan Munaf, waktu itu beliau kepala Backcraft. Sebelah kanan bawah itu waktu kita diundang ke Korea Selatan untuk energy business matching, dan sebelah kiri kemarin kita studi di UK. Kalau lihat foto yang pakai topi bulunya itu orang ya Bapak Ibu ya, walaupun mukanya nggak kelihatan ya, tapi itu orang nego, wajahnya nggak kelihatan. Oke, mungkin materi saya dalam waktu kurang lebih 60 menit ini saya akan mencakup ada 4 hal. Pertama adalah kita bicara tentang era VUCA, yaitu sebuah era ketidakpastian. Yang kedua, saya akan berbicara tentang sebuah intisari dari buku yang Kang Reddy juga sudah bagikan linknya kemarin. Jadi kita akan membedah mengintisari satu buku yang menurut saya cocok untuk kita ambil sebagai referensi pada era krisis hari ini. Yaitu bukunya bernama Great by Choice, ditulis oleh Jim Collins, sebuah pakar di bidang strategi bisnis, dan Morten Hansen. Ya. Kalau kita lihat dari header buku ini, judulnya adalah Ketidakpastian, Kekacauan, dan Keberuntungan. Mengapa ada yang berjaya mengatasi itu semua. Kita nanti akan menemukan bahwa pada era krisis justru ada perusahaan yang bukan hanya mereka eksis, tapi mereka juga bahkan bisa lebih berkibar dibanding sebelumnya. Di dalam case itu nanti akan juga disajikan tentang kisah dua tim ya yang akan menjelajah Kutub Selatan ya, yaitu tim dari Ronald Amundsen dan Robert Falcon Scott. Lalu kita akan bicara juga tentang disiplin dan inovasi, yang mana istilah ini adalah merupakan istilah yang diberikan kepada Apple ya. Jadi Apple sebetulnya tidak termasuk bahasan dalam buku ini, tetapi diambil sebagai sebuah pelajaran bahwa ketika sempat runtuh setelah ditinggal Steve Jobs ya, tahun 97 Steve Jobs kembali, dan akhirnya 5 tahun kemudian nilai sahamnya meningkat 127%. Nanti kita akan bahas di situ. Dan yang keempat adalah apa sebetulnya resep yang menjadikan perusahaan itu bisa tumbuh bahkan 10 kali lipat di saat krisis. Ya. Ini nilai-nilai yang akan menjadi insight buat kita, khususnya juga buat saya sendiri ya, bahwa dalam pembelajaran ini ada value yang bisa kita ambil. Nah, selain daripada buku ini, saya kalau boleh menyarankan kepada para leaders, teman-teman di MBA, ada juga beberapa referensi lain ya. Ada Build to Last, ada Good to Great, dan How the Mighty Fall. Jadi karya ini adalah merupakan semuanya tulisan dari Jim Collins. Jadi kalau boleh dibilang, beliau itu spesialis penulis buku-buku bisnis, buku-buku inspirasi di bidang manajemen, yang mengupas hal-hal yang tidak terlihat di permukaan. Jadi beliau mengadakan deep interview, deep survey, deep research kepada perusahaan-perusahaan itu, dan akhirnya kita ketemu dengan poin-poin apa yang bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini kita masuk di era VUCA, ya, VUCA. VUCA ini adalah merupakan istilah yang diperkenalkan di dalam kemiliteran di Amerika Serikat. Pertama kali diperkenalkan oleh marinir Amerika pada saat mereka harus masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak bisa diduga.
VUCA sendiri terbagi menjadi 4 istilah. Pertama adalah volatility, yaitu adanya perubahan yang tidak bisa diduga. Yang kedua adalah uncertainty, di mana kita akan berhadapan dengan kompetitor yang kita tidak tahu. Dalam konteks perang adalah di mana mereka berada, persenjataan mereka, SDM mereka, dan sebagainya. Dan juga kemudian ada complexity, ya bagaimana kompleks sebuah medan pertemuan itu harus kita taklukkan. Dan yang terakhir adalah ambiguity. Ya, ambiguity terhadap penduduk setempat, customer kita, yang kemudian juga berada dalam wilayah pertempuran yang sama dengan kita. Kalau dijelaskan lebih detail, VUCA itu, ya, jadi volatility itu berkaitan dengan ketidakstabilan kita, ya, teknologi itu berubah, kemudian political, ekonomi, sosial, culture, dan sekarang kita mengenal istilah baru yaitu health. Di COVID-19 yang hari ini kita hadapi bersama, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, adalah bagian dari volatility ini. Kita tidak bisa menduga dan kita tidak bisa tahu kapan kira-kira ini akan berakhir. Jadi kondisi inilah yang membuat bisnis itu menjadi rentan, fragile. Yang kedua adalah uncertainty. Ya, ini lebih kepada arah kompetitor, ya, kemudian local wisdom, dan kaitan dengan kondisi sekitar kita. Yang ketiga, complexity. Ya, complexity karena kita berhadapan dengan customer yang berbeda-beda, berbeda background, kemudian interdependencies antar market, gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Dan yang keempat adalah ambiguity. Ambiguity di dalam decision making kita karena kondisi internal perusahaan kita juga mungkin berubah, dinamis, ya. Sehingga kita tidak hanya mengalami permasalahan di luar kita, tetapi juga di dalam kita. Hal inilah sebetulnya yang membuat bisnis itu walaupun tidak ada krisis, berpotensi untuk fragile, kondisi yang rapuh, dengan banyaknya variabel yang tidak bisa kita duga. Apalagi saat ini dengan adanya COVID-19 yang berimpact pada sebagian besar sektor. Dan saya lihat salah satu sektor yang sangat berdampak adalah sektor pariwisata, ya. Di mana saat ini juga saya dengar di beberapa info mereka sudah tutup, ya, hotel di Kota Bogor itu kurang lebih 14 hari ini mereka sudah tutup. Padahal revenue stream hotel itu adalah tidak hanya dari tamu yang menginap, tapi juga dari MICE, ya, dari meeting, conference, dan juga dari wedding. Jadi totalnya mereka sekarang sedang lockdown. Kebetulan saya juga di bidang Horeca, distributor untuk hotel, restoran, catering. Ini udah hampir sebulan ini saya nggak kirim barang ke hotel karena mereka sendiri tidak ada event yang dilakukan di sana. Nah, sehingga inilah yang kemudian membuat landscape kita menjadi unpredictable, tidak bisa diduga, dan membuat disruption di dalam perusahaan kita. Kita harus menyesuaikan dengan langkah zaman ini. Ada satu pendekatan yang kemudian dianggap sebagai pendekatan yang mampu menyelesaikan damo strategi, walaupun ini kondisinya adalah kondisi normal, ya, di luar daripada kondisi yang unpredictable seperti COVID-19 pada hari ini. Yaitu pada saat kita mampu mendiscover teknologi apa yang paling tepat dengan kebutuhan masyarakat kita, market kita, customer kita. Yang kedua adalah adventure, membangun yang disebut dengan competitiveness. Jadi competitiveness itu adalah perbedaan antara kita dengan pemain yang bermain dalam satu bidang yang sama. Mencari competitive advantages. Yang ketiga adalah momentum. Nah, ini yang menarik yang mungkin nanti akan kita bahas, ya, bahwa mengatasi krisis itu adalah bukan tentang reaktif, tapi adalah tentang proaktif untuk menyiapkan masa sebelum krisis. Jadi perusahaan yang diriset oleh Jim Collins adalah perusahaan yang sukses ketika krisis pada saat mereka mempersiapkan senjata sebelum krisis itu datang. Dan yang keempat, outlook, ya, bahwa pertarungan ini adalah bukan hanya masa saat kita krisis, mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun, mungkin 2 tahun, tetapi yang perlu kita siapkan adalah masa semi pasca pandemi. Makanya saya selalu menyampaikan ke tim saya, walaupun kondisi ini akan sulit bagi kita, tapi yakinlah di depan kita akan ada masa semi, ya, masa di mana kita akan mengalami kejayaan kembali. Tapi pada masa krisis ini kita juga harus melakukan pivot strategi, mencari strategi yang paling pas agar kita tetap bisa survive. Inilah Bapak Ibu sekalian, VUCA dan DAMO, ya, yang merupakan istilah yang kemudian sekarang menjadi cukup dikenal di kalangan bisnis, ya, karena kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak bisa diduga seperti hari ini.
Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, tetapi fakta ya, ini salah satu survei yang diadakan oleh, kalau tidak salah saya ini dari Bank Dunia, yaitu konon 70% bisnis skala kecil, ya ini kita bicara UKM ya, karena saya lebih banyak dekat dengan teman-teman di UKM, itu mereka akan gagal di tahun operasi pertamanya. Jadi tahun pertama operasi itu 70%-nya gagal. Sisanya 30% terseok-seok di tahun kedua. Dari 30% itu, hanya 10% yang selamat ke tahun yang ketiga. Dan dari 10%, hanya 5% yang bisa bertahan sampai dengan tahun yang kelima. Dan kemudian yang everlasting, yang dapat berumur panjang, konon tidak sampai dengan 1% dari sisanya. Jadi bisnis sebetulnya, walaupun tidak perlu ada krisis seperti ini, juga sudah merupakan sebuah challenging bagi kita. Karena kita akan berkompetisi, tidak ada hari tanpa kompetisi dan tidak ada hari tanpa perbaikan dari kita. Jadi dengan nature ini, ya, yang kalau kita dibangun, kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman kita, menuju kepada learning zone kita, maka kita akan mendapati perusahaan kita akan berkembang atau growth zone. Nanti akan saya jelaskan siklusnya. Jadi kita kuncinya memang pada saat kita dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang kita bisa menjalankan bisnis seperti biasa, kita harus senantiasa mempersiapkan diri, bersiap siaga. Nanti ada kaitannya juga dengan CAR atau cash ratio kita, bahwa kita penting pada hari ini, ya, kalau bagi para pengusaha, kalau kita tanya apa yang paling urgent bagi Anda untuk Anda siapkan di masa krisis, jawaban mereka akan sama, yaitu mempersiapkan cash ratio. Harus ada uang kas, uang yang atau aset yang liquid yang bisa dicairkan dengan mudah. Karena itulah sebetulnya salah satu fondasi penting pada saat krisis, kita memiliki persediaan cadangan dana yang memadai, yang mencukupi. Karena bisa jadi nanti inovasi akan lahir di masa krisis, tapi kebanyakan inovasi juga itu akan membutuhkan dana atau biaya. Oke, ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Wayne Dyer yang mengatakan you cannot always control what goes on outside, but you can always control what goes on inside. Jadi daripada kita memikirkan terlalu dalam tentang masalah di luar, ada baiknya kita melihat ke dalam dan mencari sebetulnya apa yang bisa kita lakukan. Jadi lebih banyak fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan. Saya pikir itu akan menjadikan langkah kita menjadi lebih produktif lagi ke depan. Peter Drucker, ya, kalau Bapak Ibu penyuka buku-buku manajemen bisnis, salah satu profesor dari kalau nggak salah dari Washington University, mengatakan cara terbaik bahkan mungkin satu-satunya untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi konteksnya di sini adalah tentang visi, ya, tentang inovasi. Beberapa inovasi yang lahir hari ini adalah sebetulnya lahir dari alam mimpi para foundersnya. Dulu waktu saya bikin marketplace bersama kawan-kawan di tani.id, kita sebetulnya hanya bermimpi bahwa kita mudah-mudahan punya satu platform yang memudahkan orang untuk bisa belanja grocery secara online. Kebetulan waktu itu belum ada Sayur Box, belum ada Tani Hub, dan lain-lain. 2017 kita pelopor pertama waktu itu. Dan setelah itu ternyata ide kami ini buy-in, gitu ya. Diterima oleh banyak pihak, ya, bahkan alhamdulillah tahun 2019 kemarin kami diundang ke kantor Gojek untuk diikutkan dalam program Accelerate Gojek Startup. Jadi mereka mencari startup yang bisa diajak kerjasama karena mereka belum punya saluran untuk penjualan groceries, ya, jadi seperti sayuran, buah, daging dan sebagainya. Jadi bisa jadi saat kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan masyarakat menjadi solusi bagi mereka, itulah cara kita untuk meramalkan masa depan kita. Jadi mencari sesuatu yang mungkin saat ini bukan lagi think out of the box, ya, tapi boxnya kita benar-benar tinggalkan. We find a new box, ya, kita mencari box baru. Dan ini cara para perusahaan yang bisa survive dalam masa krisis hari ini. Tadi saya menyampaikan, ya, ada satu potongan kisah yang disampaikan di dalam buku Great by Choice, ya, yaitu kisah tentang Steve Jobs. Jadi pada saat itu Steve Jobs dan Wozniak, ya, dua orang yang kemudian pertama kali mendirikan Apple, sempat dipecat oleh perusahaan yang mereka dirikan. Ya, lalu digantikan oleh orang-orang yang profesional, gitu ya. Dan di masa kurang lebih 12 tahun mereka meninggalkan perusahaan itu, meninggalkan Apple, mereka malah justru mendirikan perusahaan yang luar biasa besar. Kita kenal namanya Pixar. Ya. Kalau Bapak Ibu suka nonton film-film Disney,
ya, itu banyak yang diproduksi oleh Pixar. Jadi itu adalah karyanya Steve Jobs di masa dia pelarian dari Apple. Nah, satu filosofi dia yang sangat terkenal adalah saat dia memberikan speech di Columbia University, adalah dia mengatakan stay hungry for this. Ya. Bahwa perusahaan yang sudah pada tingkat tertentu, yang boleh kita katakan mapan, malah mereka tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Mereka selalu find a new way, mencari cara baru, mencari ide baru. Dan betul ternyata ketika 12 tahun ditinggalkan oleh Steve Jobs, Apple justru malah semakin jatuh. Ya, di buku itu disebutkan dibanding pesaingnya seperti Microsoft ya atau IBM, Apple waktu itu tidak pernah dipandang. Sampai salah seorang founders komputer namanya Michael Dell, pendiri Dell Computers, dia ditanya, Michael, kalau misalkan saya jual saham Apple pada waktu itu saat krisis tahun 96-95, apa yang Anda lakukan? Lalu Michael Dell mengatakan, kalau saya diberi kesempatan membeli saham Apple, maka saya akan langsung tanpa saya berpikir, saya akan jual lagi. Karena bagi dia tidak ada untungnya untuk memiliki saham Apple waktu itu. Nah, singkat cerita, kemudian Steve Jobs kembali datang tahun 97, dan dia menggandeng salah satu pakar supply chain. Namanya adalah Tim Cook, yang hari ini menjadi CEO-nya Apple. Kenapa dia menggait pakar supply chain? Karena dia merasa bahwa Apple adalah merupakan salah satu yang ingin dia jadikan sebagai komoditas. Jadi kepentingan, kebutuhan seseorang terhadap teknologi itu harus sama seperti kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Dan juga tempat tinggal. Jadi filosofinya adalah saya harus mendirikan sebanyak mungkin channel untuk bisa mendisplay atau mendistribusikan produk kami. Nah, akhirnya dengan filosofi itulah lahir sebuah produk yang elegan, yang mereka sebetulnya berbeda konsep dengan Microsoft atau IBM atau bahkan Intel. Jadi kalau Steve Jobs ini dia agak elegan orangnya memang. Jadi ketika menciptakan suatu produk, dia lebih melihat kepada value. Dia tidak langsung kepada functionality. Jadi bukan alat ini misalkan handphone ya atau iPhone, bisa nelpon, bisa SMS, bisa internet, bukan. Tapi dia lebih melihat coming from the inside. Dia melihat bahwa dengan berkomunikasi, dengan dimudahkannya seseorang bisa berhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya itu bisa menyambung silaturahmi misalkan. Dengan seseorang bisa mengerjakan tugas desain menggunakan iMac dengan laptopnya, maka dia bisa menghasilkan keuntungan bagi karyanya. Karya seseorang bisa lebih dihargai. Jadi dia lebih kepada itu. Dan ternyata itu buy-in oleh customer-nya. Nah, apa rahasia yang dibawa oleh Steve Jobs selama 5 tahun dari tahun 97 sampai tahun 2002 adalah 2 kata saja, yaitu disiplin dan execution. Disiplin artinya adalah bahwa dia berusaha untuk menjaga perusahaannya seefektif dan seefisien mungkin. Ya, ini proses lebih kepada reducing cost ya, lebih kepada productivity. Dan execution itu lebih kepada technicality. Jadi dia siapkan dulu fondasinya, dia memperkuat dulu dari sisi sahamnya, ya, kemudian dia bahasa kita menabung ya untuk mempersiapkan riset teknologinya, karena perusahaan teknologi seperti Apple ini sangat intensif di capex-nya, belanja capex-nya, sehingga mereka menyiapkan dana ke sana. Dan akhirnya ketika ide-ide inovasi itu muncul, bisa mereka eksekusi dengan baik. Nah, itu 2 poin yang saya pelajari dari buku Great by Choice ya, yang menampilkan sosok Steve Jobs. Sebetulnya ada satu lagi nanti mungkin di page yang lain tentang sebuah airline yang menjadi contoh kita, bahasan kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman MBA leaders ya. Nah, untuk bisa melakukan perubahan, maka kita perlu melatih diri. Ya, kita melatih otot-otot kita. Nah, ini istilahnya otot ya. Jadi ada otot bisnis, ada otot fisik, ada otot mental, ada otot keuangan dan sebagainya. Ini semua yang saya istilahkan dengan istilah otot. Jadi kita coba biasakan yang tadinya mungkin dorman, tidak pernah kita latih, ini menjadi lebih kuat kembali. Stay humble, be flexible adalah tentang bagaimana kita menanggap krisis ini dengan sebuah sikap yang humble, ya. Jadi kita tidak perlu terbawa suasana sedih, murung, tidak. Tapi ya tadi, saya sejak awal krisis ini saya berusaha untuk mencari yang berkontemplasi dan saya menemukan ini saatnya saya untuk berterima kasih dengan banyak orang yang sudah terlibat di bisnis saya. Dan dengan ungkapan itu ternyata membuat hati kita menjadi positif ya.
Dan akhirnya kita siap untuk beradaptasi dengan beragam perubahan. Nah, itulah kunci kita ya, karena kita yakin ya, ketika Tuhan memberikan satu ujian itu pasti sesuai dengan batas kemampuan kita. Hanya saja kita mungkin tidak melihat poin kelebihan apa yang sebetulnya bisa kita tonjolkan. Dan kita yakin ya, kalau dalam bahasa agamanya, setiap ada satu kesulitan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Jadi itu sudah satu paket gitu ya, dan itu menjadi sebuah keyakinan dari mental kita. Nah, sehingga tadi yang sudah saya sampaikan, untuk merespon perubahan, fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin hal yang bisa kita lakukan kecil ya. Contoh misalkan ada sesi pada hari ini leadership launch ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertatap muka, tapi paling tidak mungkin ini sedikit kontribusi tapi bisa memberikan inspirasi bagi para leaders ya. Bagaimana memotivasi karyawannya. Jadi alhamdulillah ya, ini atas nikmat Allah. Jadi saya punya dua divisi bisnis yang sekarang berjalan. Satu divisi tadi saya sudah ceritakan tentang Horeca, ini betul-betul loss ya. Kita mungkin penurunan omsetnya bisa 90%, bahkan more than 90%. Perusahaan kecil kami biasanya mencetak omset sekitar 150 sampai 200 jutaan misalkan. Itu transaksi saya cek kemarin ke finance, itu mereka hanya, Pak, transaksi hari ini hanya 3,5 juta Pak, satu bulan ini. Drop luar biasa. Tetapi satu bisnisnya lagi, satu lini bisnis yang lain gitu ya, yaitu di bidang Horeca, frozen food dan lain-lain, itu meningkat 200%. Jadi saya melihat ada balancing, ada trade off yang terjadi pada saat kita berusaha untuk memotivasi tim kita. Akhirnya mereka menemukan cara untuk melakukan itu. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya justru terjadi pada masa krisis ini. Dan saya bersyukur bersama dengan tim. Kuncinya adalah kita bersama dengan mereka, memotivasi mereka, khususnya para teman-teman yang tetap walaupun kondisi work from home, mereka tetap harus berada di lapangan, ya, berhadapan dengan customer, berhadapan dengan suppliers. Sehingga yang saya fokuskan ke mereka adalah apa yang bisa kita lakukan. Walaupun itu kecil, tapi yakinlah itu menjadi stepping stone kita untuk sebuah nilai yang besar. Oke, jadi kuncinya adalah learning to be flexible. Ya, fleksibel di sini maksudnya adalah di mana kita merasa situasi sekarang itu membutuhkan suatu cara pandang yang berbeda, strategi yang berbeda, teknik atau taktik yang berbeda. Sehingga kita tidak melihat bahwa ya tadi ya, kalau saya hanya fokus kepada penurunan omset 90%, saya yakin teman-teman juga akan merasa tidak punya semangat itu. Tapi saya kemudian memberikan pesan, ayo teman-teman, apa yang bisa kita kerjakan di masa ini. Dan alhamdulillah sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Ya contoh misalkan hari ini kita ada pemesanan produk kita ya yang biasanya mungkin hanya sedikit-sedikit ya. Ini alhamdulillah ada yang pesan sampai ya, produk roti goreng kita hari ini kita kirim 750 pack satu orang reseller di Jakarta, daerah Jakarta. Yang tadinya kita nggak pernah monitor, oh ada ya orang yang seperti ini yang belanjanya tuh banyak gitu ya. Jadi saya dapat 3 orang seperti ini aja udah nutup omset yang turun 90% itu. Dan ini lahir karena teman-teman diberikan satu pemahaman, diberikan satu kepercayaan yang kita berikan kadang-kadang kepada tim kita, kepada subordinat kita terlalu hati-hati, terlalu menjaga, sehingga mereka ruang untuk berinovasi, ruang untuk berkreasi mereka menjadi lebih sempit. Tapi ketika kita buka sekat itu dan membuat mereka untuk memberikan feedback ke kita, jadi istilah itu bottom up ya, Pak saya mau gini Pak, saya boleh bikin gini nggak Pak? Gitu ya. Sampai kita nggak pernah bikin kue kering lebaran, mereka usulkan Pak saya mau bikin kue kering lebaran boleh nggak? Saya tanya kamu bisa bikin nggak? Insya Allah Pak saya bisa belajar. Jadi malah mereka yang lebih semangat dan ingin untuk survive ya. Bahwa bisnis ini adalah tentang mereka, tentang keluarga mereka dan tentang orang banyak gitu. Jadi akhirnya itulah yang kita bawa. Pada akhirnya nanti mereka juga akan punya keterikatan dengan perusahaan kita. Nah, ini juga yang saya motivasi. Sometimes your plan don't work out because God has better ones ya. Jadi kita yakin ya, dan saya yakin bahwa COVID-19 ini salah satu media belajar kita. Dia salah satu media yang menjadi challenge kita. Dan ketika kita bisa melihat itu dengan benar, maka kita akan menjadi besar di masa yang akan datang. Ada bagi mereka yang survive di masa krisis, mereka akan juga berjaya di saat
kondisi yang normal. Nah, ini yang kemudian kita yakin. Jadi selalu hiasi hati kita dengan nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai yakin bahwa ini akan segera berakhir. Kita juga nanti akan menyongsong masa depan yang lebih baik bagi kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan atas kita, tetapi inilah yang kemudian selalu menghiasi culture di dalam perusahaan kami. Oke, saya masuk ke pembahasan tentang yang tadi saya ceritakan di depan, yaitu ekspedisi Kutub Selatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ekspedisi pada tahun kalau nggak salah 1914 atau ya kurang lebih pada awal abad ke-20 itu ada 2 tim yang berjalan. Yang pertama adalah tim yang dipimpin oleh Ronald Amundsen, ya. Yang kedua adalah Robert Falcon Scott. Jadi ini adalah ekspedisi menaklukkan Kutub Selatan untuk yang pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, apa bedanya antara atau persamaannya dulu ya? Persamaannya adalah sebetulnya mereka berangkat dari kondisi yang sama, usianya kurang lebih sama. Jadi Amundsen itu 29 tahun pada saat memimpin ekspedisi, Robert Falcon itu usia 34 tahun. Nah, kemudian situasinya sama, rintangannya sama ya. Tetapi mereka menunjukkan hasil yang berbeda. Yang satu membawa timnya menuju kemenangan, kejayaan. Yang satunya membawa timnya menuju kepada kekalahan, bahkan kematian. Karena tidak ada satupun yang tersisa akhirnya dari tim yang kedua ini. Nah, pertarungan Kutub Selatan ini menunjukkan bahwa pentingnya persiapan sebelum pertempuran. Jadi tim yang pertama, yang menang, itulah timnya Amundsen. Dan tim kedua, tim yang kalah, itulah timnya Falcon. Apa yang dilakukan oleh tim Amundsen ini menarik Bapak Ibu sekalian. Bahwa sebelum dia tahu akan menghadapi suatu medan yang berat, Kutub Selatan, di mana belum pernah ada satu orang pun yang menginjakkan kaki di sana, kecuali orang Eskimo. Itu pun mereka tidak menjelajah, mereka hanya tinggal nomaden di satu tempat saja. Yaitu dia melakukan persiapan sebelum pertempuran, diantaranya ya belajar makan daging lumba-lumba yang mentah. Jadi mereka tahu di sana nggak ada sumber makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Daging yang mungkin bisa dapatkan adalah daging ikan, dan itu daging ikan lumba-lumba. Akhirnya mereka melatih, ya bahasa saya tadi, otot ya, melatih otot tubuhnya, melatih cara makannya, dan mereka tinggal bersama dengan orang Eskimo. Jadi mereka punya sebuah learning yang sudah akan terbiasa pada saat nanti menghadapi masalah di Kutub Selatan. Sementara Robert Falcon Scott tidak melakukan hal itu dan timnya. Ya, bahkan dari sisi perbekalan, ya Robert Falcon itu hanya membawa 1 ton makanan untuk 17 orang. Bahkan mereka sudah kehabisan di hari yang kelima. Sementara Robert Amundsen dia membawa 5 ton makanan untuk 10 orang, ya lebih sedikit. Nah, jadi persediaannya pun lebih matang. Yang kedua adalah dari sisi durability, ketahanan. Ya, jadi Amundsen ini terbiasa dengan disiplin, jadi dia hanya menargetkan berjalan kaki 20 mil per hari dan tidak lebih walaupun cuacanya baik. Sehingga dia bisa menjaga stamina. Sementara kalau Robert Falcon sehari kalau cuaca bagus dia bisa jalan 45 mil dan sebagainya. Sehingga ketika besoknya harus berjalan mereka tidak bisa dan akibatnya mengakibatkan kelelahan. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil dari 2 tokoh ini di ekspedisi Kutub Selatan ya, bahwa sebetulnya masa persiapan itu akan sangat menentukan fase di mana kita harus berhadapan dengan masalah, dengan tantangan. Persiapan yang baik, ya, persiapan yang kemudian sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi nanti, itu akan membuat durability-nya menjadi lebih kuat kembali. Patut diingat Bapak Ibu sekalian, dalam riset yang dilakukan oleh Jim Collins ini, para pemimpin yang menghasilkan perusahaan 10 kali itu, mereka tidak lebih kreatif, mereka tidak lebih visioner, mereka tidak lebih karismatik, tidak lebih ambisius, ya, tidak lebih heroik. Apa yang membedakannya? Karena mereka punya nilai-nilai, nanti kita bahas ada 4 poin pemimpin 10X gitu ya. Jadi kurang lebih sama gitu. Nah, kadang-kadang kan pertanyaannya begini, kenapa seseorang atlet ya mendapatkan medali emas? Jawabannya, karena dia punya pelatih. Nah, tapi ternyata yang tidak mendapatkan emas pun punya pelatih. Jadi pelatih itu bukan parameter. Ya, jadi kadang-kadang kondisi yang terlihat tangible itu bukan parameter. Perusahaannya bagus dan sebagainya, dari sisi brandnya bagus. Ternyata semua kena impact ya. Makanan cepat saja seperti KFC ya, kalau Bapak Ibu baca di CNBC kemarin, itu dia merumahkan 450.000 karyawan seluruh dunia.
Begitu pula McDonald's, dan jadi global brand yang brandnya sudah sangat bagus pun kena impact dengan masalah ini. Tapi ada nanti nilai-nilai positif yang itu akan dibawa oleh Paul Rivers. Insya Allah kita bahas di slide yang nanti ya berikutnya. Nah, untuk menganalisa masalah ini, ya Bapak Ibu sekalian, kita biasanya menggunakan istilah SWOT atau SWOT ya. Tapi untuk era krisis, ya SWOT ini akan kita balik bacanya dari belakang ke depan. Jadi TOWS, TOWS. Ya. Kenapa? Karena kalau kondisi normal, kita selalu bicara dari dalam. Apa strength kita, apa weaknesses kita. Itu biasanya internal. Di sisi yang lain, opportunity dan threat itu adalah sisi eksternal. Nah, dalam kondisi krisis kita balik. Kita melihatnya adalah apa threat-nya dulu, apa ancamannya bagi kita. Baru kita melihat apa peluangnya bagi kita. Baru kita melihat ke dalam apa yang bisa kita lakukan. Nah, dengan cara membaca yang benar ini, kondisi dan situasi kita akan muncul sebuah kreativitas dan inovasi di dalam bisnis kita. Saya sedikit ingin menyelipkan satu materi, tapi saya pikir ini sangat baik ya, tentang business owner mentality. Bahwa kita menganggap bahwa usaha kita, ya, walaupun kita bekerja di sana, kita menjadi karyawan, tetapi mental kita adalah mental seperti seorang business owner. Karena inilah yang punya energi besar, inilah yang akan menjadi bahan bakar kita. Saat kita betul-betul menyadari bahwa kontribusi kita itu posisi kita tuh mungkin walaupun hanya seorang supervisor, mungkin hanya seorang manajer, tetapi kita punya kepentingan besar untuk membesarkan bisnis kita karena kita berpikir seperti seorang business owner. Nah, kalau Bapak Ibu pernah nonton Spider-Man ya, ada sebuah ungkapan dari Uncle Ben ketika dia menasehati ke keponakannya Peter Parker, dia mengatakan, semakin besar kekuatan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang kita tanggung. Saya sering menyampaikan begini ke karyawan saya, ke teman-teman di perusahaan. Saat ini kita sudah punya brand, saat ini kita sudah punya nama di customer kita. Bisa teman-teman bayangkan ketika brand itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba produk yang biasa kita berikan itu tiba-tiba nggak ada. Betapa banyak yang kemudian orang akan merasa kehilangan dengan kita. Ya, produk saya misalkan saya punya produk roti goreng gitu ya, atau saya punya produk frozen food yang lain. Biasanya mereka beli buat anak mereka, ya dimasak ibu-ibu untuk bikin bekal buat anaknya, atau kalau puasa dibikin buat sahur, buat berbuka gitu ya. Tiba-tiba ketika mereka cari, Pak ada produk Bapak nggak? Oh maaf Bu, saya udah nggak produksi. Maka saya katakan ke karyawan kita, betapa sedihnya mereka, betapa mereka kehilangan dengan kita. Dan itu baru satu, ketika kita kehilangan brand atau kita tidak berproduksi, ya kita mungkin kehilangan itu, dan supplier yang biasa mengirimkan barang ke kita juga mereka kehilangan karena otomatis kita tidak melakukan produksi. Nah, sehingga mental kita, ya ini terutama mental para business owner adalah mereka punya tanggung jawab yang besar. Tadi Kang Redi sudah sampaikan kita punya di MBA kalau nggak salah 3.500, tapi sebetulnya ini tidak tentang 3.500, tentang keluarga mereka, ya dikali 4. Jadi impact-nya itu besar. Sehingga yang perlu kita lahirkan adalah semangat responsibility kita untuk sama-sama memikirkan kemajuan perusahaan kita. Nah, untuk bisa mengatasi itu, maka kita perlu berpikir think big, ya. Berpikiran tentang sesuatu yang lebih besar daripada apa yang ada sekarang. Yang mungkin ini tidak terpikirkan sama sekali. Ya, nanti saya akan berikan contohnya beberapa yang sudah dilakukan oleh perusahaan di saat krisis sekarang. Nah, bagaimana berpikir besar dan menjadi besar adalah tentang tadi pertama sikap mental. Makanya sebelum kita berpikir tentang strategi, tentang inovasi, yang paling mendasar kita perbaiki adalah sikap mental kita tadi. Bersikap positif, berpikir optimis, ya itu akan menjadi bahan untuk kita bisa merancang strategi yang baik dan memvisualisasikan masa depan kita. Oke, ini ada satu pernyataan ya, bahwa segala sesuatu di dunia ini tercipta 2 kali. Pertama, sebelum lahir dan berwujud secara nyata. Pertama lahir dalam impian, yang kedua lahir dalam kenyataan. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada di rumah ya, atau ada di tempat kerja atau di kantor. Sekarang kalau kita lihat rumah kita, Bapak Ibu, apakah itu tiba-tiba terjadi langsung ya, rumah kita tiba-tiba dibangun dengan kondisi yang demikian indahnya, atau rumah kita itu sebetulnya dulu lahir dari mimpinya seorang arsitek, atau mimpinya seorang developer, atau mimpinya Bapak dan Ibu sekalian. Oh, saya bermimpi suatu saat saya akan punya rumah begini.
Akhirnya kemudian dituangkanlah dalam bentuk gambar, dalam bentuk sketsa, yang akhirnya kemudian gambar itu direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, rumah kita, handphone yang kita pakai, laptop yang sedang kita gunakan, baju yang kita pakai, itu semuanya adalah lahir dari alam mimpi pada awalnya, oleh para penciptanya, oleh para inisiatornya. Tetapi kita lihat betapa dahsyatnya sebuah nilai impian itu. Ternyata ketika mereka bermimpi tentang sesuatu, dan mereka punya konsistensi untuk melakukannya, merealisasikannya, maka itu menjadi manfaat bagi orang banyak. Kenapa saya mengatakan ini? Karena masalah kita hari ini adalah orang malu untuk bermimpi. Orang sungkan untuk punya visi besar. Padahal segala sesuatu itu lahir pertama kali dari alam mimpi. Maka kalau kita punya sebuah ide, kalau kita punya sebuah inovasi, ya jangan mengecilkan nilai inovasi itu. Barangkali dia merupakan suatu hal yang mudah bisa memberikan solusi bagi orang lain. Karena Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami ya di dunia startup ya, salah satu yang menjadi jualannya dalam tanda kutip ya para startup itu adalah ketika kita bicara tentang future value. Ketika kita bicara tentang bagaimana nilai itu bisa dibangun. Ya. Di kita ada istilahnya namanya pitching ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan investor, kemudian kita berjualan tentang ide kita, maka sebetulnya ide kita itulah yang dibeli oleh mereka. Nah, jadi ini tentang kekuatan ide dan impian. Nah, di sini ada ungkapan, the distance between your dreams and reality, it's called action. Jadi batas antara impian dan kenyataan itu disebut dengan aksi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, seberapa besar impian Anda? Ya, impian itu harus besar, luas, ya, menantang, ya, bahasa saya mengerikan. Karena memang ini akan mendorong adrenalin kita untuk terus bekerja, untuk terus mencari inovasi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus memiliki sebuah mindset yang berkembang, ya, growth mindset. Growth mindset ini bisa tercapai manakala kita memiliki beberapa keinginan untuk belajar. Ya, di antaranya adalah menyukai tantangan, bertahan, ya, melihat usaha dan selalu belajar dari masukan orang lain. Ya. Bahkan juga mengambil inspirasi, mengambil pelajaran dari orang lain. Makanya waktu-waktu di WFH ini, di mana waktu kita ada waktu yang cukup longgar kita gunakan untuk belajar, untuk membaca, untuk merenung, ya saya coba untuk mengintisari beberapa buku yang pernah ditulis, ya, dan ternyata kita dapat insight, oh iya ternyata begini, oh, ternyata begitu. Jadi kita harus tumbuhkan mindset kita menjadi growth mindset, kecerdasan yang dapat dikembangkan. Ini mungkin prinsip pola pikir pemilik bisnis ya. Jadi mereka harus kejam itu maksudnya begini. Jadi kalau kita punya value di industri makanan tuh value-nya apa? Value-nya adalah food safety. Jadi kalau bicara food safety, makanan yang nggak boleh ada bahan tambahan berbahaya, harus halal, harus baik. Nah itu menjadi nilai inti kami. Nah kita harus kejam di situ. Maksudnya adalah kita harus konsisten. Tidak bisa merubah daripada arah core daripada value kita. Kemudian tidak ada kata yang tidak mungkin, tentukan angka yang memaksa, karena angka memaksa ini biasanya akan mendorong kita untuk punya satu target yang besar. Tagih brutal terhadap hasil. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian materi ini adalah kami dapatkan dari grounded coaching yang dilakukan oleh Dr. Fahmi. Jadi beliau certified dari Amerika, kemudian mengadakan training untuk para owner bisnis, dan memang metode yang beliau gunakan adalah berusaha untuk men-challenge kita agar kita punya satu mentality yang tangguh, yang kuat gitu. Sehingga sekuat badai apapun kita insya Allah bisa melewati badai itu. Minimal bertahan di kondisi seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan tadi mengenai masalah otot ya, grit. Ada satu penelitian terakhir, ini saya baca tahun 2018 buku ini, oleh Profesor Angela Duckworth. Dia menganalisa tentang keberhasilan orang-orang yang sukses dalam bisnisnya. Premis awalnya, Profesor Angela mengatakan, wah seseorang sukses itu karena bakat. Atau sekedar dia punya passion gitu. Nah ternyata rangkumannya saya tulis di situ. Rahasia pencapaian yang luar biasa adalah bukan bakat, tetapi perpaduan istimewa antara passion, hasrat, dan kegigihan atau perseverance. Dan beliau melahirkan sebuah istilah baru, yaitu namanya grit. Grit ini adalah ketabahan.
Jadi gabungan antara adanya passion, adanya kegigihan, ketabahan itu dekat dengan istilah sabar gitu ya. Kalau bahasa agamanya, sesungguhnya kesabaran itu akan mendekatkan kepada Tuhan. Karena memang sabar itu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya, bertahan untuk stamina jangka panjang, untuk mencapai sebuah ambang baru. Dan biasanya perusahaan yang sukses melewati ini, ya mereka akan tumbuh jauh lebih besar. Yaitu ada otot tadi, otot ketahanan, emosi, otak, ya, sosial, kompleksitas dan spiritual. Nah itu yang dibangun khususnya menghadapi masa krisis hari ini. Nah jadi inilah tesis yang dibuat, bahkan ada bukunya. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa baca bukunya lebih detail. Bahwa ini bukan tentang bakat. Orang-orang sukses itu nggak karena bakatnya mereka kok, tapi mereka gigih. Mereka tabah dalam menghadapi masalah itu dan mereka bisa menyelesaikan. Dan itu namanya adalah grit, ya, kekuatan passion dan kegigihan. Nah ini sengaja saya tampilkan seorang senator termuda dalam sejarah Amerika. Dia terpilih menjadi anggota parlemen senator di Amerika pada usia 28 tahun. Namanya adalah Alexandria Ocasio-Cortez. Kenapa saya mencontohkan ini dalam konteks grit ya? Bapak Ibu lihat di situ ada 2 pasang sepatu ya, yang sudah kumel, bahkan sepatunya sampai bolong ya. Itu dia menceritakan di Twitternya. Dia berhasil mendapatkan suara di parlemen itu bukan karena keberuntungan, bukan karena bakat. Dia menunjukkan, here's my first pair of campaign shoes, I knock doors. Ya. Jadi dia mengetuk sebuah pintu until rainwater came through my soles. Jadi sampai air hujan masuk ke sepatunya dia. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa kalau ingin mencapai sesuatu, kita harus gigih untuk memperjuangkannya, dan bahkan dia buktikan ini cara saya untuk melakukan. Di beberapa rekaman Facebook dan YouTube saya lihat ternyata walaupun dia paling muda, anggota senator paling muda, ternyata dia diakui, dihormati oleh kawan maupun lawan sebagai salah satu senator terbaik saat ini. Ya, jadi dia sering mengkritik Trump sekarang. Ya, jadi walaupun usia 28 tahun, tapi popularitasnya meningkat cukup drastis. Nah, ini yang tadi saya katakan tentang bagaimana kita berpindah zona. Kalau bisnis kita, mungkin saat ini kita sudah berjalan dengan baik, ya kita sudah punya customer, kita sudah punya omset yang baik, dan kita mungkin masih berada pada comfort zone, saatnya sekarang kita untuk masuk pada learning zone. Tapi untuk masuk ke learning zone itu, kita harus mengalami ya, atau memasuki fase fear zone. Ya bagaimana kita merasa terancam, bagaimana kita punya ancaman dari kompetitor dan sebagainya. Terutama kondisi krisis hari ini juga termasuk dalam masalah fear zone itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil masuk pada learning zone, di mana kita deal with challenges dan problem, kita extend comfort zone kita acquire new skills, kita banyak belajar, kita banyak membaca, yakinlah bahwa di depan kita ada namanya growth zone. Disitulah kita akan dapatkan purpose kita. Ya, kita akan dapatkan dream kita itu menjadi nyata. Kita punya target baru, kita bisa conquer objektif kita, bisa menaklukkan objektif kita. Tapi ini sebuah proses ya, yang harus dilalui, dan proses itu mungkin membutuhkan waktu. Nah ini yang saya mau sampaikan tadi. Ini contoh yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya di beberapa sosial media, berubah atau punah ya. Salah satu jaringan hotel besar, Wis Prime Hotel, itu mengubah paketnya menjadi paket isolasi mandiri ya. Jadi 3 juta Bapak Ibu bisa tinggal selama 2 minggu. Atau yang tengah, Hokben ya. Hoka Bento dari sejak awal berdiri ya, sudah hampir 30 tahun mereka berbisnis, tidak pernah kepikiran bikin Hokben frozen food ya. Dibikin karage-nya atau chicken spicy wing-nya itu dibikin ready to eat buat masyarakat yang ada di rumah. Sekarang mereka sudah membuat Hokben frozen food untuk private business mereka. Nah, yang terakhir sebelah kanan itu adalah booth-nya KFC. Ya, ini difoto oleh teman saya sendiri di Samarinda. Saya tanya, itu bukannya jualan takjil ya? Ada minuman, iya mas, dia sekarang minuman-minuman KFC dibuat buat takjil. Dan yang warna biru itu, yang warna hijau itu juga mereka menyediakan makanan paket berbuka puasa. Yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan tentang hal ini. Tapi mereka harus lakukan, karena setengah dari outletnya KFC itu adanya di mall, adanya di Toserba ya. Jadi akhirnya ketika tutup mereka geser lapak dari dalam tempat itu, mereka geser ke pinggir jalan.
Ini adalah semua sebuah pivot strategy yang mungkin lahir hanya karena ada dorongan krisis yang harus berpikir ulang tentang bagaimana mereka bisa tetap eksis. Oke, ini mungkin sedikit saja ya. Jadi bisnis itu adalah tentang membangun karakter, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan disiplin. Jadi it's not only about money, tapi bagaimana kita juga bisa membangun karakter. Dengan bisnis ini kita punya sebuah contoh misalkan seseorang yang biasa bekerja di bidang QC, biasanya hidupnya lebih teratur. Seseorang yang biasa hidupnya pekerjaan di bidang HSE, tentang K3 ya, maka hidupnya biasanya lebih safety, dia lebih melihat potensi risk mitigation dan sebagainya. Ini tentang membangun diri kita. Nah, ini sebetulnya slide yang salah satu slide utama yang diintisarikan dari buku itu. Apa kunci pemimpin itu mencapai 10x atau pertumbuhan yang mencapai 10 kali lipat? Ya. Yaitu pertama, mereka punya disiplin fanatik. Jadi mereka disiplin menjaga pertumbuhan. Dan ini sudah dimulai sebelum masa krisis itu datang. Nanti saya akan berikan contoh mungkin yang Southwest Airlines ya. Yang kedua, kreativitas empiris. Jadi melihat peluang pasar lebih jeli, seperti tadi, mungkin ada sesuatu yang belum dikerjakan, bisa dikerjakan. Paranoia produktif, ya bersiap-siapnya jauh sebelum masa krisis itu terjadi. Jadi instead of reaktif, maka mereka sudah menyiapkan langkah untuk proaktif. Dan poin 1, 2, 3 itu didorong oleh ambisi level 5, motivasi kuat agar bisnis eksis walaupun di masa krisis. Ya, jadi ini poinnya yang sebetulnya sebagiannya sudah saya sampaikan di slide berikutnya, tapi kurang lebih ini bisa merangkum dan sampaikan apa yang perlu kita persiapkan. Jadi mendisiplinkan pertumbuhan organisasi kita, bisnis kita, kemudian menyiapkan satu kreativitas baru, produktif, antisipatif, dan didorong oleh motivasi yang kuat untuk kita bisa tetap eksis. Oke, contohnya tadi Southwest Airlines, mungkin slide-nya nggak ada, saya coba jelaskan saja. Jadi Southwest Airlines ini Bapak Ibu sekalian, selama 30 tahun terakhir, ya sebelum masa krisis terjadi, jadi masa krisis mereka itu adalah WTC 9/11. Jadi peristiwa 9/11 yang kita tahu semua di Amerika tahun 2001 itu menghancurkan semua dunia penerbangan. Bahkan beberapa di antaranya kolaps dan tutup, gitu ya. Tapi Southwest Airlines mereka tetap bisa eksis bahkan mencapai 10 kali pertumbuhan. Tepat di mana ketika penerbangan ditutup, ya kurang lebih 1 bulan oleh pemerintah federal Amerika. Sebulan kemudian penerbangan dibuka, tapi hampir semuanya tidak ada yang melakukan penerbangan perdana. Southwest Airlines pada saat hari pertama dibukanya penerbangan kembali secara normal, itu mengoperasikan tanpa mengurangi satupun jadwal penerbangan. Jadi mereka bisa beroperasi seperti normal, seperti keadaan normal. Kuncinya adalah, menurut CFO-nya, mereka menyiapkan cadangan dana $1 miliar cash sebelum masa krisis, dan mereka disiplin untuk itu. Jadi cadangan hari ini ya, kalau ditanya tadi saya sampaikan, saya tanya teman-teman semua yang punya usaha, apa kuncinya untuk bisa survive? Mereka bilang kita punya liquid asset yang bisa dicairkan dalam waktu singkat gitu. Nah jadi sekarang ini strateginya memang kebanyakan teman-teman pengusaha itu menahan untuk ekspansi. Mereka lebih banyak kepada defensi, jadi lebih banyak melihat apa yang harus kita lakukan dengan aset yang ada sekarang dan tidak menginvestasi pada sesuatu yang baru. Dan ini juga ternyata dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah sekarang menahan hampir sebagian besar dari proyek ya, karena juga kebutuhan dana sekarang sedang sangat mendesak. Lalu yang kedua, dengan ada peringkat dana yang dimiliki demikian besar, itu menjadikan mereka memiliki CAR tertinggi di dunia penerbangan. Ya. Jadi ongkos per milnya, ongkos per penumpang per kursinya itu sangat rendah. Sehingga ketika mereka harus menghadapi konsep seperti ini, mereka bisa menjaga itu tetap kompetitif di market. Dan 30 tahun setelah 30 tahun sebelum masa krisis menuai laba, pada masa krisis pun mereka tetap menuai laba. Itu Southwest Airlines sebagai contoh dari pemimpin 10X yang diceritakan dalam bukunya Jim Collins. Ini mungkin, ini sedikit aja ya, ini agak detail tentang Great Business Pillars. Saya ini hanya ingin meng-highlight aja Bapak Ibu sekalian bahwa bisnis kita itu sebetulnya ada 2 komponen besar. Bahwa bisnis kita itu tidak hanya tentang create money, ya, menciptakan profit, tapi juga menciptakan kebahagiaan, create life. Dan organisasi itulah yang akan membalance itu semua.
Kalau create money, saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang aspeknya. Ada omset, ada kepuasan pelanggan, ada kinerja SDM, ada cost yang harus kita keluarkan. Tapi ada hal lain yang kalau kita introduce di organisasi kita, ini potensially akan membuat kita tetap survive, minimal secara mental kita tidak terganggu secara perusahaan. Yaitu kita punya leadership yang baik, ya, business owner mentality atau DNA-nya kita, ya, human dignity, bahwa kita tuh hadir tidak hanya sekedar sebagai bisnis, ya, misalkan teman-teman yang membantu cleaning service, kemudian security dan lain-lain, tapi kita sebetulnya juga berusaha untuk mendeliver value kepada customer. Dan yang terakhir adalah spirituality, ideologi. Itu yang membuat hidup kita lebih balance, ya. Goncangan sekuat apapun, kalau punya pasak yang kuat di sisi spirituality atau ideologi, itu akan tetap kita kokoh ke depan. Oke, ini nggak perlu saya bahas. Nah, ini managerial action, ya. Jadi ini mungkin langkah taktis yang bisa kita lakukan, yaitu membuat rencana strategik jangka panjang menengah yang realistik, ya, untuk visi kita, kemudian menerjemahkan menjadi action plan. Ya, tadi mimpi-mimpi Bapak Ibu, mimpi-mimpi para leaders, itu kita coba tuliskan menjadi action plan, dan kemudian kita monitor di lapangan serta meminta feedback dari mereka. Oke, ini nggak perlu. Nah, ini sih cara monitornya aja, ya. Jadi ini ada di buku 4DX, ya, disiplin eksekusi. Kalau nggak salah ini ada salah satu materinya di grup HCD-nya Excel, ya. Jadi pertama itu adalah kita fokus kepada goals yang paling penting. Yang kedua, kita harus bisa mengukur parameternya. Sesuatu yang tidak punya parameter dia tidak bisa diukur. Jadi harus ada parameter pengukurannya, kemudian ada scoreboard-nya, dan akhirnya ada accountability untuk pelaksanaan. Oke, saya nggak terlalu banyak ke sini. Supaya ada waktu nanti kita bisa diskusi. Ya, ini teknis untuk mencapai pasar pelanggan Anda. Oke, ini salah satu slide penting kita juga, bahwa Bapak Ibu sekalian, langit boleh mendung, tapi masa depan kita harus cerah. Ya, kita yakin kita sedang menyongsong suatu masa di mana bisnis kita, perusahaan kita akan tumbuh lebih baik. Kita akan berkembang lebih cepat. Di masa ini kita tetap eksis dengan strategi yang mungkin out of the box, ya, yang keluar daripada pakem kita, tapi yakin ini merupakan langkah stepping stone kita untuk sesuatu yang lebih baik yang sedang Tuhan siapkan untuk kita semua. Oke, demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu sedikit, ya. Mohon maaf tadi 1 jam akhirnya saya ambil semua. Tapi jika mungkin nanti masih ada waktu dari Bu Ira atau Pak Redi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jati untuk sharingnya yang luar biasa. Untuk teman-teman leader, mungkin ada yang ingin bertanya setelah mendengarkan insight dari Mas Jati, silakan. Ayo bertanya, ayo. Tunjukkan MBA punya DNA business owner mentality. Silakan. Atau saya tanya duluan, ya? Ya, silakan. Teman-teman bisa ini mungkin nanti masih cari kata-katanya. Mas Jati tadi sempat dibicarakan tentang pivot strategi untuk berpikir ulang. Jadi kalau yang saya tangkap adalah kalau kita punya sesuatu, kita harus kita pikir ulang lagi, kita pivot lagi, terus kemudian sehingga menjadi sesuatu yang baru, kemudian perlukah hal yang baru itu kita pivot lagi? Kalaupun perlu, sampai berapa kali kita boleh melakukan proses pivoting ini? Oke, baik Bu. Saya jawab dulu atau tampung yang lain dulu, Bu? Silakan kalau ada yang mau yang tanya yang lain. Kita dulu biar ini. Ditampung dulu, ayo yang lain. Boleh, itu ada Bang Narasoma tuh. Iya, Mas Arsom, ayo apa kabar? Dikenalin. Alhamdulillah, Mas Jati. Di Som dulu. Iya. Ayo Som, nanya Som. Ini sih sebetulnya sejalan dengan yang pivot strategi dan
saya sendiri deh, ngeliat saya sendiri. Saya sendiri itu termasuk orang yang ekstrovert mungkin ya, tertutup, terus takut untuk berubah segala macam. Sementara waktu di Excel kita kan selalu berubah gitu kan slogannya. Sementara saya sendiri juga masih agak takut berubah. Nah, menjelang COVID kayak gini, gimana kita bisa breakthrough mentality kita yang stagnan di situ-situ aja gitu. Itu sih. Oke. Satu lagi, biar 3 deh. Rule of 3. Ya, saya nih mau tanya. Ya, silakan. Mas Riza ya. Ya, tadi menarik sekali presentasinya dan seringkali disebut di sini adalah sikap mental. Optimis dan positif ya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk sikap mental seorang business owner, apakah ini dimulai dari dia punya sikap mentalnya dulu, kemudian baru dia menjalankan bisnisnya, atau dia menjalankan bisnis owner dulu baru punya sikap mental? Karena seringkali juga ada terjadi bahwa usaha yang dijalankan itu tidak benar-benar di-create oleh dia dari awal gitu. Contohnya misal itu meneruskan tradisi usaha dari warisan keluarganya gitu. Dan ini juga dikaitkan dengan pola pikir yang pemilik bisnis yang ada 5 faktor tadi gitu. Begitu. Baik. Oke, saya jawab dulu ya mungkin. 3 pertanyaan pertama dari Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa pertanyaannya, sangat berbobot ya. Jadi pertama dari Mbak Ira tentang pivot strategy. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, organisasi itu punya namanya learning curve. Ya. Itulah suatu proses iterasi yang tidak pernah berhenti, yang saya paham. Jadi proses iterasi itu proses yang looping ya, adalah proses di mana kita terus menghasilkan ide-ide baru. Jadi saya meyakini bahwa dalam setiap perusahaan yang berkembang, perusahaan yang punya nilai, yang inovatif, itu mereka sangat menghargai inovasi atau ide. Jadi ketika ide itu baik, kemudian perlu disempurnakan kembali, maka itu bukan menjadi satu masalah untuk kita. Ada namanya disebut recycle ideation. Ide yang dulu pernah ada, ya kemudian di drop. Kemudian diganti ide lain, suatu saat itu akan bisa dilakukan lagi atau bisa bermanfaat ide itu. Nah, pada masa itu setiap organisasi kalau dia memang punya satu learning curve yang baik, iteration yang baik, maka walaupun ide itu sudah dipivot lagi, pivot kuadrat, pivot pangkat 3 gitu ya, pivot, nah itu tetap bisa dilakukan sebetulnya. Karena dalam beberapa perusahaan ya, contoh aja misalkan kalau kita lihat trennya ya, ini secara teknologi Vespa ya. Vespa itu kan sebenarnya mereka sudah berevolusi produk ya sedemikian rupa ya, tapi ternyata pada akhirnya akan kembali kepada edisi yang lama lagi gitu, modelnya model lama lagi. Jadi itu tetap bisa dilakukan dan itu tergantung dengan konteks dan situasi. Padahal itu jawaban saya. Yang kedua, Bang Narsom ya terkait tentang mental breakthrough ya. Jadi ini memang satu karena kita kan berhadapan dengan human, berhadapan dengan manusia ya. Dia juga punya mentality, dia punya perasaan, dia punya akal. Nah, makanya mental breakthrough itu sebetulnya siapa motivator yang terbesar bagi kita? Sebetulnya diri kita sendiri. Nah, tapi kadang-kadang untuk memunculkan itu kita butuh adanya motivasi, kita butuh adanya arahan atau bimbingan. Nah, saya melihat salah satu hal yang cukup efektif ya, bahkan sudah kita lakukan dulu saat kita masih ada di Excel, itu adalah dengan proses coaching atau proses mentoring ya. Jadi kita punya coach kita. Jadi dulu saya pernah pengalaman itu, saya dapat coach itu Pak Ben ya, yang orang Ireland, yang mulai dari kita tahu ya. Nah, itu dia pernah bilang ini ke saya. Jadi you know what is the most important thing in coaching? Coaching itu adalah tentang mendengarkan. Assalamualaikum. Nah, jadi kita mendengarkan coach kita bercerita tentang dirinya, bercerita tentang apa yang harusnya dia lakukan menurut dia, tapi belum bisa dia lakukan. Kemudian coaching ini bisa memberikan arahan, kamu ke sini, tapi dia tidak akan terlalu banyak mengarahkan secara teknis dan detail. Nah, barangkali dengan adanya partner atau buddy, ya coaching buddy tadi, kita yang tadinya mungkin belum bisa berjalan sendiri, bisa didorong, bisa memotivasi, dan bagus juga kalau kita bikin yang namanya group coaching. Saya sendiri sekarang dapat amanah menjadi pendamping UKM maupun pesantren. Nah, salah satu barrier saya, ya, jadi
pemerintah Jawa Barat itu punya program namanya One Pesantren, One Product. Ya, jadi satu pesantren, satu produk, karena mereka pengen mendorong kemandirian ekonomi dari pesantren. Bayangkan saya harus ketemu dengan para kiai yang tradisional, yang nggak paham tentang bisnis, tapi mereka harus di-challenge untuk bisa melakukan itu. Minimal ada niat, kemudian kita dorong. Nah, yang kita lakukan biasanya kita bikin grouping. Kalau satu orang mungkin mereka akan kurang semangatnya, tapi kalau dikumpulkan, satu grup ada 5 orang, ada 4 orang, kemudian mereka saling bercerita tentang idenya masing-masing, biasanya yang ada itu akan ikut termotivasi, akan ikut terdorong. Jadi mungkin beberapa poin yang bisa saya sarankan adalah selain kita membangun motivasi dari diri kita menemukan coach yang tepat buat kita, dan mungkin grup di mana kita bisa berinteraksi dan memotivasi kita untuk bisa berkembang. Mungkin itu. Yang terakhir pertanyaannya Pak Riza tadi, ini luar biasa ya, sikap mental ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dalam setiap manajemen coaching ya, maupun pelatihan yang pernah saya ikuti, ini memang mendapati peringkat yang pertama untuk masalah business mentality. Artinya, ketika seseorang terjun ke dalam bisnis, dia harus sudah paham A to Z-nya. Dia harus sudah paham bahwa ini tidak akan mudah, akan banyak ujian, akan banyak halangan di depan, tapi be confidence, be positif gitu. Nah, bagaimana konteksnya kalau kita sudah terjun dalam bisnis yang existing? Saya pikir itu kita bisa sambil berjalan. Buku yang ditulis oleh Profesor Angela Duckworth tadi, Grit, ya, itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran para CEO sukses itu adalah dari masa ke masa. Jadi dia tidak pernah is a never ending stories ya tentang masalah pembelajaran. Jadi pada saat mereka sudah menemukan ide awal untuk mereka melakukan bisnis dan mereka mencoba itu, nah sambil proses berjalannya waktu, mereka akan terus mendapatkan insight. Tetapi kuncinya adalah bahwa dia harus memiliki growth mindset. Dia harus memiliki mindset yang siap untuk berubah, siap untuk terus menjadi baik dari hari ke hari. Nah, ketika mindsetnya adalah fixed mindset, nah disitulah kesempatan dia untuk berhenti. Dan ternyata, walaupun tidak saya sebutkan di slide ya, tapi Profesor Angela menemukan beberapa perusahaan yang kemudian berhenti berinovasi, para leadersnya tidak punya kesempatan untuk punya learning curve yang baik, biasanya mereka akan perlahan-lahan akan hilang dari peredaran. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, dan barangkali mungkin ada waktu jika ada pertanyaan lain. Mas Jati, nanya sedikit dong, kalau misalnya yang perusahaan yang katanya menurun gitu ya, apakah ada satu titik di mana orang itu kalau ibaratnya terjun payung gitu, kapan mereka harus lompat dan untuk buka payung gitu loh, sebelum benar-benar itu kolaps gitu? Iya, betul. Itu memang ada ya di buku itu, tapi saya nggak lengkap di slide ini. Jadi ada yang disebut dengan exit strategy. Ya, exit strategy itu adalah sebuah keputusan akhir yang harus dilakukan oleh seorang business owner mengenai bisnisnya. Exit strategy itu biasanya pilihannya ada 2 atau 3 ya yang saya lihat. Yang pertama adalah exit strategy untuk sell out, ya, atau ini kita kenal dengan acquisition, sell acquisition (M&A). Nah, kemudian yang ketiga, exit strategy itu bisa kemudian juga memutuskan, walaupun ini pilihan pahit ya, untuk akhirnya merubah bisnisnya sama sekali. Ya, dan ini suatu keputusan yang memang tidak mudah untuk diambil sama business owner ya, tetapi dalam hitungan pivot yang dia sudah perhitungkan dengan matang, ya, ketika dia melihat satu bisnis ini sudah tidak lagi relevan, ya, maka mereka akan berubah. Contoh ya, perusahaan saya lupa. Ada perusahaan handphone, ya, tapi nggak terkenal ya, mungkin kita nggak mendengar brandnya ya, dari Eropa. Itu ketika mereka kehilangan pasar yang besar, ya, mereka sekarang akhirnya beralih ke teknologi cloud. Ya. Jadi dari perusahaan hardware menjual handphone, sekarang mereka menjual solusi yang software as a system (SAS) ya, gitu. Dan mereka merasa itu relevan dan bisa berkembang. Karena pada akhirnya bisnis itu juga adalah tentang value. Value apa yang relevan yang kita tawarkan kepada customer kita. Jadi itu pilihan, dan itu tentu harus diambil dengan sebuah pertimbangan yang sangat-sangat matang, karena itu menentukan juga arah perusahaan itu berjalan. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Mas ya, sama-sama. Boleh bertanya? Nah, silakan tuh, ada lagi. Ya, boleh. Sesi 2 ya, sesi 2 ini. Sesi 2 nih. Jadi saya perkenalkan, saya Atika. Saya mau menanyakan,
Tadi dibilang katanya harus tinggalin out of the box dan define a new box. Bagaimana caranya? Karena kita terbiasa dengan rutinitas. Itu aja Mas Yati. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat baik ya dari Bu Atika ya. Jadi memang culture inovasi itu memang perlu ditumbuhkan. Minimal kalau itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya strategik perusahaan, minimal dalam keseharian kita. Ya, jadi kalau kita terbiasa rutinitas ya. Jadi contohnya misalkan kalau di perusahaan kami, teman-teman tuh biasa melakukan runutan gitu ya, dan itu sudah terbiasa menjadi satu pola ya. Nah, itu biasanya kadang-kadang contohnya misalkan dalam shift ya, saya pengaturan shift ya. Pengaturan shift itu berbeda orang dan kita kadang-kadang rolling dalam posisi yang berbeda. Walaupun mereka mungkin punya keahlian, saya udah jago di sini nih, saya udah memang capability saya di sini gitu. Tapi saya paksakan untuk bisa menggeser posisi ya. Itu untuk dalam rangka learning curve mereka ya. Mungkin di perusahaan juga biasa tour of duty ya, yang biasa megang marketing digeser ke sales, yang biasa megang strategi digeser ke business development dan sebagainya. Itu dalam konteks yang kecil. Nah, untuk yang konteks memang sudah berjalan, ya saya pikir apa yang kira-kira kontribusi kreatif itu bisa dilakukan. Minimal misalkan kontribusi yang kecil ya. Kalau tidak sesuatu yang sifatnya sangat besar sekali. Nah, contoh misalkan perusahaan yang sangat adaptif dan sangat high dalam hal kreatif adalah perusahaan teknologi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham bagaimana sejarah lahirnya iPod ya, yang kecil MP3, itu sebetulnya lahir dari sebuah ketidaksengajaan ya. Karena Steve Jobs waktu itu men-challenge karyawannya untuk menghadirkan sebuah alat baru yang bisa menggantikan Discman. Kan kalau dulu kita mau dengar lagu pakainya CD ya. Dulu nggak pakai USB atau bahkan iPod belum ada waktu itu. Nah, dia men-challenge waktu itu kepada para desainernya, para engineer-nya, dan akhirnya muncul ide bahwa semuanya itu bisa muncul ketika filenya itu dikompresi dalam bentuk yang kecil. Gitu. Nah, ide yang kemudian dihargai oleh leaders ini, ya akhirnya coba diimplementasi dan akhirnya menjadi genuine, menjadi produk yang bahkan meledak. Sampai hari ini belum pernah ada satupun produk yang mengalahkan iPod dari sisi trennya, dari sisi diterimanya oleh publik atau masyarakat. Jadi menurut saya barrier itu bisa dilakukan kalau tidak dalam hal yang besar, yang strategis, coba kita lakukan implementasi dalam hal-hal yang kecil saja. Ya, tapi itu menjadi sebuah culture ya, sehingga ketika mereka harus berhadapan dengan sebuah permasalahan yang hari ini ya, yang saya sebut sebagai tidak hanya merubah tapi ini chaos gitu ya kondisinya, dia tetap punya mental untuk siap mengalami sebuah perubahan. Jadi ini kembali lagi kuncinya adalah sikap mental kita. Terima kasih Mas Yati. Iya, sama-sama Bu. Ada yang lain? Sesi 2 masih ada bisa 2 pertanyaan lagi ya Mas Yati ya? Ya, baik. 2 pertanyaan terakhir teman-teman. Ayo. Dari teman-teman sales operation? Deh, Bu. Nah ya Mas Andri, silakan Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan adalah tadi kan ada yang berubah atau punah gitu ya. Kalau dari sisi yang kemarin kita pelajari dengan Ibu Didi, itu kan kita pelajari masalah branding, ya. Masalah branding kita seperti apa. Nah, ya kita lihat misalnya seperti KFC itu, dia kan berubah menjadi sesuatu yang brandingnya jauh dari brandingnya dia gitu loh, sebagai makanan top level lah di Indonesia gitu ya. Mereka harus si KFC-nya ini harus ngebut di pinggir jalan gitu loh. Bagaimana dengan impact ke brandingnya gitu loh. Nah, yang pertama itu aja sih dulu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri pertanyaan. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Baik, di dalam istilah bisnis itu memang ada marketing campaign yang disebut dengan branding activity ya.
Di branding activity itu kita akan lihat kepada DNA-nya apa, kemudian jadi ada petanya itu ada 18 langkah untuk melakukan sebuah branding. Nah, saya pikir walaupun saya tidak tahu persis info dari orang dalam di KFC ya, tapi saya pikir ada satu nilai fundament yang mendasari branding itu bisa di-develop, ya, yaitu tentang eksistensi bisnis mereka. Nah, kelihatannya walaupun mereka ingin membuat sebuah pivot strategi, merubah drastis yang dari yang tadi kesannya mewah, gitu ya, ada di dalam mall, tempatnya lux, gitu ya, kemudian menjadi berpindah. Saya pikir mereka akan melakukan yang namanya kita sebutnya brand, ada activity namanya brand activation. Ini orang marketing paham ya. Brand activation itu adalah di mana brand-brand besar itu melakukan sebuah aktivitas ya di lapangan yang bersentuhan langsung dari customer untuk dalam rangka mempromosikan branding mereka. Nah, saya pikir ketika kemudian KFC melihat penjualan mereka menurun, ya kemudian justru malah makanan-makanan yang lain itu malah berkembang ya. Jadi saya dengar teman saya di KFC pernah di KFC itu dapat info itu omset mereka drop luar biasa sampai 50%. Dan mereka berusaha untuk mengambil ceruk ini kembali walaupun mungkin jumlahnya tidak begitu signifikan dan memastikan orang-orang tetap melihat ada brand KFC karena orang udah nggak ke mall lagi, orang udah jarang ke KFC, seketika itu orang agak sedikit lupa nih. Nah, barangkali ya dalam dugaan saya itu mereka berusaha mengembalikan lagi dengan menghadirkan ini masih ada tuh KFC, lupa ya ternyata kita bisa pesan ayam nih online-nya, ada nomor telepon yang bisa kita telepon gitu. Jadi mungkin dia malah menjadi semacam complementary branding ya, tapi mungkin dalam hal yang lain. Satu sisi dia tetap bisa naikin omsetnya walaupun sedikit-sedikit, tapi di sisi lain branding yang tadinya sudah terlupakan, orang sudah nggak ke mall lagi, orang sudah nggak datang ke rumah makan lagi, nggak bisa makan dine in di restoran, tetap masih ingat bahwa kita masih ada loh, kita masih eksis dan orang masih bisa pesan gitu. Mungkin itu pandangan saya. Iya, gini, nyambung ya Mas. Ya. Bagaimana dengan istilahnya kalau itu kan secara company ya, gimana kalau dengan secara personal atau personal branding kita gitu, apakah kita secara ini kita harus ya turunin dulu deh gitu kan untuk mencari yang cocok gitu kan atau gimana? Iya betul Pak, ini suatu masalah bagi kita ya ketika kita sudah biasa berada lingkungan yang ibaratnya bergengsi tinggi, kemudian kita harus turun down to earth ya. Tapi ini sekali lagi ya, kalau kita nanti bedah lebih dalam ya materi business owner mentality, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa memang kita harus, kalau kita ingin berkembang, kita harus mencoba segala sesuatu yang barangkali itu tidak sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi itu mungkin ada sesuatu kelebihan atau ada benefit yang bisa kita dapatkan. Contoh misalkan saya pelajari ya hampir semua CEO yang pernah merangkak dari awal, maksudnya bukan satu posisi eksekutif, tapi mereka merangkak dari awal perusahaannya, itu biasanya mereka hampir merasakan semua posisi, sudah pernah melakukan. Maka gelar CEO kan kalau di kalangan UKM itu jokes-nya adalah Chief of Everything Officer. Ya. Jadi ikut belanja bahan dan sebagainya. Nah, ini tinggal masalah tadi bagaimana mentality kita ya, walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik ya, sesuatu yang mungkin kita anggap kurang baik tapi sebetulnya ada suatu hikmah, ada satu kebaikan di dalamnya. Nah, barangkali dengan seperti itu struggling kita tuh menjadi lebih terasah ya. Yang tadinya kita tidak bisa berhadapan dengan customer langsung, biasa back office, harus seperti itu, akhirnya dibiasakan dan malah akhirnya kemudian menjadi suatu suasana yang lebih cair. Jadi saya melihat dari sisi itunya mungkin Pak. Ya. Oke. Nyambung ya Mas dikit lagi. Ya, silakan. Ini kan tadi terkait dengan internal ya, karena terkait dengan eksternal. Di mana semuanya hampir sampai dibilang mereka lagi nggak ada duit nih, kita juga lagi nggak ada duit yang beredar gitu ya. Nah, duit lagi disimpan bertahan sampai berapa lama kita nggak tahu ya. Duit dikip lah yang keluar yang perlu aja, sampai gimana strategi kita tuh di situ gitu untuk merebut pasar agar duit mereka bisa keluar gitu loh buat belanja di kita. Ini pertanyaan menarik kayaknya orang sales ya Pak Andri ya. Saya orang finance Pak. Oh orang finance, oh ya kelihatannya tahu dapur nih. Ya baik, ini saya pikir pertanyaan hampir sebagian besar kita ya di perusahaan ya. Kita tahu berapa cadangan kas kita, apa yang harus kita siapkan ya. Jadi strateginya ya, kalau saya ngobrol dengan kawan saya seorang perencana keuangan Pak Ahmad Ghazali,
itu dia menyarankan beberapa tips langkah untuk perusahaan tetap eksis. Pertama tadi kita tetap menjaga cash ratio kita tetap kondisi yang normal, sebisa mungkin adalah 2 kali daripada utang lancar kita. Jadi kalau ada kewajiban kita pembayaran dan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, sebisa mungkin kita jaga 2 kalinya. Jadi kalau ada utang kita 100 juta misalkan, kita jaga uang kita jangan kurang dari 200 juta. Itu satu. Lebih Pak kita. Nah kemudian yang kedua, oh alhamdulillah, happy berarti ya. Itu minimal kondisinya itu. Nah bahkan mungkin di kondisi krisis kita naikkan 300% nggak apa-apa lah gitu ya. Nah yang kedua adalah tahan untuk investasi, tahan untuk kita melakukan ekspansi. Ya kita lebih fokus ke dalam ya. Jadi kreativitas itu sesuatu yang masih bisa menggunakan resource yang ada. Dan ini saya memvalidasi ini ke semua komunitas yang saya ada, teman-teman pengusaha. Jawabannya sama, kita nggak investasi dulu, mas, kita tahan dulu. Kalau mau beli ini kita tahan, kita lebih banyak menggunakan resource yang ada dan kita optimalkan. Jadi kreativitasnya lebih terukur. Kemudian yang ketiga, nah ini menarik adalah tadi yang bahasan mengenai creativity. Ternyata Bapak Ibu, walaupun di satu sisi ada perusahaan yang kena krisis, tapi di sisi lain ada juga perusahaan yang berkembang, bahkan jauh lebih besar. Gitu. Yeah. Bahkan beberapa perusahaan besar ya. Contohnya misalkan kompetitornya Excel ya dulu, Harlow gitu. Saya yakin dulu pernah lahir dalam waktu Krismon tahun 98 ya. Jadi ketika Krismon mereka luncurkan satu strategi baru, penerimaan produk mereka itu bisa di-accept dengan baik gitu. Nah jadi masih ada peluang ya. Jadi masih ada celah di mana kita bisa berpikir untuk menaikkan omset kita. Dan saya bicara dari sisi pengalaman pribadi dengan perusahaan kami, ya kami juga melihat itu tadi. Jadi walaupun di satu sisi lini bisnis kami ada yang berkurang 90%, tapi di sisi lain ada yang tumbuh 300%. Nah, tinggal kita bagaimana culture untuk biasa untuk berpikir terbuka, menerima pendapat, ya. Jadi kita tidak membangun barrier dalam diri kita. Saya kira itu kunci awalnya sebelum kreativitas itu muncul. Jadi perusahaan yang tadi saya sebutkan ya kayak Hokben ya. Penjualan frozen food sekarang, saya lihat dari data yang dirilis oleh salah satu lembaga ya, itu menunjukkan peningkatan sebesar 150% average ya, dibandingkan tahun lalu year on year. Padahal perusahaan frozen, bahkan ada beberapa perusahaan ya yang belum pernah sebelumnya merilis produk frozen, itu mereka akhirnya harus membuat produk frozen. Contohnya mungkin pernah kenal ayam ayam bakar Wong Solo ya, yang punyanya Pak Puspo. Saya baru seminggu yang lalu ditelepon salah seorang manajemen mereka, Pak Jati kita minta tolong dibikinkan atau dibantu pivot strategi ayam bakar kita yang bisa di outlet itu bisa kita kirim ke rumah-rumah. Sesuatu yang tidak pernah ada dalam bayangan mereka, gitu. Dan mereka ingin Pak Jati kita nggak punya digital marketing, kita nggak pernah main di digital channel karena kita terlalu nyaman orang datang ke outlet itu udah berbondong-bondong gitu. Sekarang hilang 70% omsetnya. Tolong dibantu untuk digital strategi. Nah, jadi itu kadang-kadang krisis itu melahirkan sesuatu hikmah ya, yang saya pikir ini tinggal kita bagaimana mensikapi dengan baik. Kalau kita bisa melihat momentum ini, ada peluang kita eksis di saat krisis dan kita bisa melompat saat kita dalam kondisi yang lebih lemah. Siap, terima kasih Pak Jati. Sama-sama Pak Andri. Sudah di-close ya pertanyaannya. Masih boleh nambah nggak tuh Mas Jati? Ya, satu lagi boleh. Satu lagi ya. Khusus untuk Mas Reza boleh lah. Mas Jati apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Reza. Ini pernah ketemu kayaknya ya? Busol ya? Iya, di Busol Mas. Ya, di Busol. Oh ya, alhamdulillah alumni semua nih. Ya, gini Mas Jati, ya. Subhanallah nih udah jadi luar biasa. Mas Jati, punten untuk yang kalau misalkan kita menentukan bisnis kita ini udah mature, apakah ketika bisnis kita udah mature itu sudah saatnya kita create another product atau justru developing produk itu untuk lebih bisa dijual dengan cara yang berbeda? Contoh tadi seperti si frozen foodnya si Hokben. Nah, karena sometimes kita ketika kita sudah mature, kita nggak prepare, akhirnya kan suka jatuh tuh ya, dan akhirnya kita lost gitu dari produk yang udah kita punya existing, udah mature itu gitu, karena tergerus oleh kompetitor dan segala macamnya. Nah, kira-kira mensiasatinya kapan sih kita menganggap bahwa oh ini bisnis kita udah mature nih, yuk kita develop something new gitu, atau creating another produk atau bisnis yang baru. Itu sih Mas.
Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mas Riza ya. Jadi saya coba mengambil sebuah strategi yang dilakukan oleh teman-teman di Google. Google itu punya satu filosofi namanya design sprint. Mereka menganggap bahwa suatu produk itu hanya bisa eksis kalau kita bisa validasi bahwa memang dia relevan dengan market. Gitu. Jadi mereka tadi learning curve-nya itu tidak hanya learning curve secara pribadi, person untuk terus belajar, tapi learning curve itu juga dari sisi produk. Produk itu punya life cycle-nya. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya banyak belajar di McDonald's karena saya banyak teman akhirnya gabung dengan komunitas F&B ya, banyak teman-teman alumni GM di McDonald's. Itu mereka bilang bahwa di McDonald's itu menu baru itu harus diciptakan setiap 1 bulan 1 kali, wajib itu. Jadi mereka sudah punya menu andalan, ayam goreng dan McBurger itu satu yang sudah pasti, itu yang major business. Tapi mereka harus bikin, kenapa? Karena khusus untuk industri food and beverage, industri makanan, orang itu cepat bosan. Jadi kalau nggak diberikan menu baru, mereka nggak tertarik untuk datang ke outlet. Padahal ketika datang ke outlet itu kita cross-selling gitu, kita tawarin produk yang lain sebetulnya, itu upselling gitu. Nah, intensinya adalah bahwa kita harus juga tetap membuka ruang itu. Kenapa? Karena bisa jadi ya, pelajaran dari Google atau design sprint ini, ketika kita sudah punya ideation, kemudian kita lahirkan dalam bentuk prototype, ya kita uji coba. Jadi cara Google mencoba itu hanya kepada 5 orang saja. Kalau kita kan biasanya bikin survei mungkin 100 orang responden atau 200 orang responden ya, tapi kalau Google caranya itu hanya 5 orang, tapi harus tepat ya segmennya, umurnya, kemudian penghasilan dan sebagainya. Nah, ketika divalidasi ini oke, minimal pada tahap stage validasi oke, mereka akan go. Nah, teman-teman sekalian, produk yang sekarang kita lihat di Google, ada Gmail, ada Google Map gitu ya, kemudian juga ada macam-macam ya. Itu sebetulnya adalah hanya 10% dari produk yang sebetulnya dihasilkan oleh Google. Mereka punya 90% produk yang nggak dirilis, tapi mereka sudah bikin. Sehingga mereka punya 1001 macam senjata untuk solusi yang bisa diberikan kepada customer. Nah, kebetulan 10% inilah yang kemudian mature ya, dan kemudian banyak usernya. Tapi kalau suatu waktu mereka butuh something sebagai senjata mereka yang harus mereka keluarkan, mereka sudah siapkan semua. Jadi engineers-nya di Google itu jumlahnya banyak sekali, ada 300 orang. Masing-masing itu di-challenge setiap tahun harus menghasilkan minimal 5 produk baru. Gitu. Nah, dengan cara itulah mereka tumbuh sebagai sebuah organisasi yang ya inovasi ya, karena memang tantangan di dunia teknologi itu selalu berubah cepat ya. Jadi mereka bisa ke arah sana. Jadi saya pikir yang mature tetap berjalan, tapi juga tetap buka ruang untuk kita bisa melakukan satu inovasi baru. Saya pikir itu. Oke, Mas. Ya. Mbak Ira? Oke, terima kasih. Wah, lewat 30 menit ya Mas Jati ya. Mantap. Luar biasa. Ini sharingnya bermanfaat banget. Kalau boleh aku summary-in ya Mas Jati dan teman-teman semua, bahwa kita semua ini sekarang sedang berada di era VUCA. Era yang serba tidak pasti, era yang serba yang tidak membuat kita nyaman gitu kan. Nah, gimana strategi kita untuk menghadapi itu? Yaitu menggunakan DAMO strategi, yaitu bahwa kita harus mendiscover teknologi yang bisa kita gunakan. Kemudian adventure, build competitive by kolaborasi. Jadi kolaborasi ditekankan di sini. Kemudian kita manfaatkan momentum bahwa kita harus proaktif, bukan reaktif. Dan kita percaya outlook ya Mas Jati, bahwa setelah masa krisis itu akan ada masa tuai, gitu ya. Dan yang menggembirakan tadi Mas Jati sampaikan bahwa menurut seleksi alam hanya 1% yang everlasting, ya 5% itu semua kolaps yang bisa bertahan di tahun kelima. Dan karena MBA ini berdiri dari tahun 2004, maka MBA adalah termasuk yang everlasting. Insya Allah akan terus, gitu ya. Nah, kemudian Mas Jati juga sampaikan bahwa tiada hari tanpa kompetisi dan tiada hari tanpa perbaikan, gitu ya. Jadi kita harus tetap kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru, tapi berdasarkan value, bukan function aja, karena itu akan bertahan lama. Bagaimana caranya untuk mempertahankan itu adalah dengan disiplin dan eksekusi, gitu. Disiplin adalah kita bergerak seefektif dan seefisien mungkin. Eksekusinya itu harus
secara teknis ya, kita harus punya fondasi yang kuat gitu. Terkait dengan judul hari ini adalah be humble, be flexible gitu ya. Kita diajarkan juga bagaimana merespon perubahan gitu. Bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita mulai dari hal yang kecil ya, tapi kita punya impact gitu. Kemudian kita harus punya membuka ruang untuk berinovasi, yaitu learning ya, Mas Yati ya. Kita harus punya itu. Kemudian tentunya terakhir adalah kita semua serahkan kepada yang di atas gitu, bahwa kadang plan kita punya plan yang baik, tapi nggak berjalan karena balik lagi adalah rencana Allah adalah yang lebih baik gitu ya. Terus isi hati kita dengan nilai-nilai positif dan mulai dengan kita memiliki growth mindset, jangan fixed mindset gitu. Tadi dicontohkan dengan ekspedisi ke Kutub Selatan gitu ya, bahwa ada yang caranya sama, ininya sama, tapi tantangannya sama, tapi hasilnya sangat sekali berbeda gitu. Jadi gimana sih orang yang punya growth mindset? Itu adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Jadi tidak ada kata tidak mungkin gitu ya. Tidak ada kata tidak mungkin. Karena rahasia sukses itu bukan ada di bakat gitu, tapi di passion dan kegigihan gitu. Passion dan kegigihan itu yang harus kita punya gitu. Sehingga perpaduan antara passion dan kegigihan itu menciptakan adalah grit, yaitu ketabahan gitu. Nah, untuk bisa kita mencapai apa yang sudah kita mencapai tujuan kita gitu, kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus keluar dari comfort zone kita gitu. Kalau kita keluar dari comfort zone, berarti yang pertama akan kita hadapi adalah fear zone gitu, ketakutan kita gitu. Tapi dari ketakutan kita itu kita belajar, kita masuk ke learning zone. Insya Allah kemudian kita akan bertumbuh gitu. Kita akan sampai di growth zone. Itu aja. Dan terakhir adalah yang saya catat adalah kunci sebagai pemimpin 10 times ya, pemimpin 10 kali, bahwa yang harus dilakukan adalah 4 hal, yaitu disiplin untuk menjaga pertumbuhan, kemudian kreativitas dalam melihat peluang pasar, kemudian kita juga harus paranoid produktif, yaitu kembali lagi yang di awal disampaikan bahwa harus proaktif bukan reaktif, dan harus punya ambisi level 5, motivasi yang kuat untuk eksis di masa krisis. Itu aja Mas Yati, teman-teman semua yang yang saya catat, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Ya, Mbak. Sama-sama. Dan kapok Mas Yati. Iya. Terima kasih yang sudah hadir ya teman-teman, menyempatkan waktunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Siap, Pak. Makasih. Amin. Alhamdulillah. Mohon izin ya, pamit semuanya. Iya Mas Yati, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Mohon izin live. Ya silakan meninggal. Kan.